Yang keempat yakni metode satuan jam kerja. Cirinya apa sih di metode ini? Di metode ini, beban penyusutan tiap tahun itu ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai. Jam kerja yang dapat dicapai di tahun yang bersangkutan. Untuk rumus penyusutannya sendiri, beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Untuk tarif penyusutan tiap tahunnya sendiri, rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama penggunaan aktiva tetap. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal, PT Nihongo mempunyai sebuah mesin yang dibeli pada 1 Januari 2017 dengan harga perolehannya 80 juta. Mesin ini ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 30.000 jam. Dalam tahun 2017 telah digunakan selama 9.000 jam. Nilai sisa mesin 5 juta. Hitunglah penyusutan dengan metode satuan jam kerja. Kita langsung menghitungnya di sini ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yakni menghitung dulu berapa tarifnya. Tarif penyusutan. Masih ingat kan kalian rumusnya? Ya, benar sekali. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan berapa? Ayo. Taksiran total jam. Langsung saja. Berarti harga perolehannya 80 juta dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residunya berapa? 5 juta dibagi dengan taksiran total jam. Taksiran totalnya ya. Berarti kita lihatnya di mana? Di sini, mesin ini ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 30.000 jam. Berarti dibagi dengan 30.000. Ayo dihitung berapa? Ya, hasilnya 2.500. Jadi tarif penyusutannya 2.500 per jam. Gini, disoalkan tidak ada umur ekonomisnya. Ibaratkan saja umur ekonomisnya 4 tahun. Berarti 2017, 2018 sampai dengan tahun 2020. Kalian jangan khawatir, nanti kalau misalkan kalian menemui soal yang seperti ini, pasti akan ada informasi umur ekonomis dan berapa jam yang digunakan setiap tahunnya. Seperti itu ya. Terus langsung saja. Jamnya, tahun 2017 digunakan selama berapa jam? 9.000 jam ya. Nah, untuk tahun 2018, misalkan saja ya, misalkan tahun 2018 ini digunakan selama 8.000 jam, tahun 2019 digunakan selama 7.000 jam, tahun 2020 6.000 jam. Untuk tarif penyusutannya berapa? Jadi tarif penyusutannya itu sama 2.500 dari hitungan yang awal kita hitung tadi ya. Jadi untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 itu tarif penyusutannya sama 2.500 ya. Seperti ini. Nah, untuk nilai penyusutannya sendiri, berarti bagaimana caranya? Caranya,
jam yang digunakan selama tahun 2017, yakni 9.000 jam, dikali dengan tarif penyusutan. Hasilnya 22.500.000. Kemudian untuk tahun 2018 caranya juga sama. Jam yang dipergunakan selama tahun 2018 yakni 8.000 dikali tarif penyusutannya 2.500. Nah, begitu seterusnya sampai tahun 2020 sama caranya. Jadi ada satu lagi informasi yang harus kita masukkan di sini, yakni nilai buku. Nilai buku tahun 2017, cara menghitungnya gimana? Ya, benar sekali. Harga perolehan 80 juta dikurangi dengan nilai penyusutan tahun 2017. Hasilnya 57.500. Kemudian untuk mencari nilai buku tahun 2018 bagaimana? Ya, benar sekali. Nilai buku tahun 2017 dikurangi dengan nilai penyusutan tahun 2018. Untuk tahun 2019 nilai bukunya? Nilai buku tahun 2018 dikurangi nilai penyusutan tahun 2019. Untuk tahun terakhir atau tahun 2020 nilai bukunya, nilai buku tahun 2019 dikurangi dengan nilai penyusutan tahun 2020. Nah, setelah kita buat tabel penyusutan, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengecek dulu apakah tabel penyusutan yang kita buat ini sudah benar atau tidak. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nilai buku tahun 2020 harus sama dengan nilai residu atau nilai sisa. Nilai buku tahun 2020-nya berapa? 5 juta kan? Nilai sisanya berapa? 5 juta. Karena sama, bisa dikatakan bahwa tabel yang kita buat ini sudah benar. Nah, langkah yang selanjutnya yakni apa? Ya, kita harus posting ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Misalkan jurnal penyesuaiannya kita buat tanggal 31 Desember 2019. Berarti gimana? Akunnya yang didebet apa? Beban penyusutan mesin. Nominalnya berapa? Kita lihat nilai penyusutan di tahun 2019 yakni 17.500.000. Kemudian untuk akun kreditnya sendiri apa? Ya, akumulasi penyusutan mesin. Nominalnya 17.500.000. Seperti itu caranya menghitung penyusutan dengan menggunakan satuan jam kerja.